pimpin ibadah menuju kajian. Mari kita menyanyi bersama dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 18, baik yang pertama dan hingga bapak-bapak bantu berdiri. Sementara kita menyanyi, kita persilakan pimpin Al-Hadir bagi kita hendak memberkatkan apa yang Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita mulai ibadah kita di sore hari. Saat ini kami sebagai persekutuan kaum Bapa Rayon Tiga hendak datang menghadap kekudusan Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu lewat ibadah persekutuan BKB di sore hari. Kami mengundang Engkau hadir ya Allah, memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Mau terjadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan berkenan menjumpai kami semua. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 33 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur 33 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Jika Bapak-bapak sudah menemukannya, mari kita membacanya secara bersama-sama. Mulai. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang yang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan tadi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, ketiklah cakap baik-baik dalam sorak-sorai. Sebab Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang berkeadilan dan hukum, menghubungi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala perkaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bunga. Ia menaruh samudera raya dalam wadah. Biarlah segala bintang kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk yang dekat terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Bapak-bapak dipersilakan dulu. Mari kita menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani nomor 5 ayat 1, 3 dan ayatnya yang ke-5. Nyanyian rohani nomor 5 ayat 1, 3 dan 5. Hai makhluk Allahku besar, bernyanyilah dan bergemar. Hai makhluk Allahmu besar, bernyanyilah dan bergemar. Haleluya, haleluya, nyanyian baru angkatlah, pujaan dari dunia, puji Allah, sedekahlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai surya terang benderang. Hai surya terang benderang, yang cahayamu cerah. Haleluya, haleluya, dan bulan yang mencurahkan terang perak berperhiburan. Puji Allah, sedekahlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hewan yang terbang, Segala
Bapak-bapak dan Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan firman Tuhan sore hari ini masih dari Mazmur pasal 8 sesuai dengan yang telah dikirimkan dari sini. Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Dan sesudah pembacaan firman kita akan meresponnya dengan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 14 pada ayatnya yang keempat. Baik Bapak-bapak dan Ibu kasih, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan telah mempertemukan kami dalam persekutuan indah di sore hari ini. Kami telah diperkenankan untuk memuji-muji memuliakan Tuhan, baik lewat puji-pujian maupun lewat mazmur pujian. Dan kini saatnya kami juga diberi kesempatan untuk membaca sebagian daripada firman Tuhan. Bahkan kami akan merenungkannya secara bersama-sama. Sadarlah kami bahwa hidup kami tidak akan berarti apa-apa tanpa Engkau dan firman dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh Kudus Allah datang hadir di tempat ini, menguasai kami semua yang hadir di tempat ini, hati dan seluruh hidup kami, bahkan tempat ini yang Engkau kuduskan untuk menjadi tempat pemberitaan firman Tuhan. Kami yang mendengarkan, Tuhan sucikan, bersihkan, kuduskan kami. Tapi juga hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman ini, Kudus tutup kami dengan kuasa Roh Kudus Allah, sehingga ketika menyampaikan firman ini Tuhan bersama-sama dengan kami, dan firman ini benar-benar menjadi remah-remah yang jatuh di tanah yang subur dan berbuah di tengah-tengah kehidupan kami. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan, karena sebagai anak-anak kami siap mendengar. Demi Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sesuai yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu hidup Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan firman-Nya dan mau memeliharanya dalam hidup kita. Ya Tuhan. Nyanyian rohani nomor 14 pada ayatnya yang keempat. Buka hati, buka mata bagi kesukaan. Buka hati, buka mata bagi kesukaan-Mu, agar tangan dapat memuliakan Engkau. Berilah hidup kami jadi sungguh terang benar kudus. Bapa kami yang abadi, oleh Yesus penebus.
Bapak-bapak dan Ibu terkasih yang Tuhan Yesus kasihi, ya mungkin sekarang kita baik di media sosial, di Facebook dan di mana saja kita mendengar suatu istilah yang saat ini lagi tren dan keren, ya biasanya orang katakan healing, ya healing artinya orang mau refreshing, bahwa di tengah-tengah kesibukannya dia mau refreshing. Ya, dan tentunya mereka selalu memilih tempat-tempat di mana mereka bisa menikmati, ya, ketika dia refreshing atau healing tadi. Nah, sekarang saya tanya bapak-bapak dulu ini. Biasanya bapak-bapak suka refreshing kemana? Ke pantai, ya benar. Kemana lagi? Ke gunung, ya, ada yang ke gunung, ya. Pokoknya kita lebih cenderung ke tempat-tempat wisata yang bersifat alam. Ya. Nah, tentunya ada tujuan kita ke tempat-tempat yang bernuansa alam. Karena di sana selain menikmati keindahannya, ya, kadang kita sangat kagum ya melihat salah satu destinasi tertentu. Nah, di samping itu orang kagum terhadap destinasi-destinasi yang punya keunikan-keunikan tertentu. Kenapa orang harus misalnya jauh-jauh ke Raja Ampat? Padahal kita mau lihat di sana itu cuma batu-batu. Nah, cuma batu-batu itu punya keunikan yang kemudian menimbulkan nuansa keindahan yang kemudian membuat orang merasa puas, terobati, ya, dari mungkin suatu pekerjaan yang membuat dia menjadi terbeban dan sebagainya. Nah, bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita lihat di dalam kisah penciptaan, Allah menciptakan alam semesta itu mulai dari hari pertama sampai dengan hari keberapa bapak-bapak? Yang ke-6, ya. Dan manusia diciptakan pada hari ke-6. Nah, tentunya ada maksudnya Tuhan menciptakan manusia di hari terakhir ketika Allah sudah menciptakan alam semesta ini. Pertama, karena Allah tidak mungkin menempatkan manusia di dalam suatu ruang yang hampa dan kosong. Allah menciptakan segala sesuatu dengan kesempurnaannya, baru kemudian Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di dalamnya. Nah, ketika Allah menciptakan manusia pun, Allah menciptakan manusia itu berbeda dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Bapak-bapak, kita bisa baca dari Kejadian pasal 1 ayat 26. Saya kita baca dulu supaya kita tahu apa yang direnungkan oleh pemazmur tadi soal makhluk yang mulia. Apa yang membuat kita menjadi mulia di hadapan Tuhan. Ya. Baik bapak-bapak, kalau sudah dapat kita baca ayat 26 dan 27. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Ya, kita baca bersama 23. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas darat dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang berlayar di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Saya ajak lagi kita baca pasal 2 ayatnya yang ke-7. Pasal 2 ayat 7 dari Kejadian. Ya, kita baca 23. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari tubuh tanah dan mengususkan nafas hidup di dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Iya. Jadi bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata proses penciptaan manusia itu sangat berbeda dengan Allah menciptakan ciptaan-ciptaan yang lain. Allah menciptakan
kita segambar dan serupa dengannya. Disinilah letak kemuliaan kita dibanding dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Lalu kemudian Allah menghembuskan nafas hidup. Nafas hidup di dalam bahasa Ibrani itu nefesi, yang berarti roh. Ya, berarti roh Allah dihembuskan ke dalam diri kita dan kita menjadi makhluk yang hidup, kita bergerak. Nah, tentunya ini bukan tanpa alasan. Allah menciptakan manusia di dalam kemuliaan dan keunikan seperti itu. Dalam bacaan kita yang kita baca dari ayat 26 tadi dikatakan tujuan Allah di situ adalah supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan lain sebagainya. Berarti bahwa di dunia ini manusia ini adalah mendataris Allah. Allah mewakilkan dirinya kepada manusia untuk bertanggung jawab terhadap alam semesta ini. Sehingga memang manusia diciptakan mulia. Ya. Karena manusia juga diberi kuasa oleh atau kewenangan dari Allah kepada manusia untuk mengelola, mengusahakan alam semesta ini, tetapi juga memeliharanya. Tujuannya untuk apa? Tadi pemazmur sudah merenungkannya bagi kita adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya. Kalau kita biasanya kita pergi ke tempat-tempat wisata. Kalau Daud, bapak-bapak, memang Daud itu kalau di Israel itu kan ada rumah itu di bukit-bukit ya. Nah, sehingga istana Daud itu ada di bukit. Jadi dari bukit itulah Daud itu bisa menikmati keindahan alam itu. Nah, ketika Daud melihat alam ini, Daud lalu merenungkan sebetulnya siapa dirinya sehingga Tuhan mempercayakan sebuah tanggung jawab itu untuk berkuasa atas alam semesta ini. Ya, ketika dia berhadapan, dia melihat, wah, saya ini tidak ada apa-apanya. Kira-kira saya ini siapa ya? Kok Tuhan bisa mempercayakan hal yang begitu besar terhadap dirinya? Tetapi itulah yang dikerjakan Tuhan kepada kita manusia, tetapi juga kepada alam semesta ini. Nah, dengan demikian bahwa ketika Allah menciptakan kita mulia dan berharga, maka Allah mau agar hidup kita itu menjadi bernilai. Ya. Bernilai bukan saja untuk diri kita sendiri, tetapi dalam kaitan, ya ini kita bicara lingkungan alam ya. Berarti bernilai dalam kaitan kontak kita dengan lingkungan yang ada di sekeliling kita. Baik itu alam maupun lingkungan sosial di mana kita hidup dan kita berada. Ya. Saya selalu sampaikan buat anak-anak didik saya, kalau kita punya identitas Kristen, kita katakan kita pengikut Kristus, berarti yang Tuhan inginkan adalah ada karakter Kristen, Kristus yang memang hidup di dalam diri kita. Kita setuju atau tidak setuju, kita sudah menyandang identitas itu dan itu merupakan suatu keharusan. Kapan dan di mana saja kita tidak bisa melepaskan identitas kita. Apalagi tambah orang kalau jalan pakai kalung salib lagi. Nah, ini lebih tambah bebannya, tambah besar lagi. Karena ini sebuah pertanggungjawaban yang cukup luar biasa. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, perenungan Daud di dalam Mazmur pasal 8 ini hendak mengajak kita untuk melihat bahwa ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, kita bukan sekedar ada saja, tetapi memang Tuhan punya maksud menempatkan kita ada di tengah-tengah dunia agar kita bernilai dan bermakna di tengah-tengah kehidupan ini.
Nah, bagaimana caranya kita hidup bernilai dan bermakna? Tuhan telah memperlengkapi bapak-bapak dan saya dengan talenta ketika Ia menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini. Walaupun kita ini berbeda-beda dalam talenta-talenta kita, tapi satu tujuan adalah kita hidup untuk memuliakan Tuhan dengan talenta-talenta yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, mungkin ada orang bilang, waduh, saya ini cuma talenta satu saja, ya, 1, 2, atau 3, 4, 5, kita lihat dalam perumpamaan talenta. Nah, kita harus pergunakan talenta-talenta yang ada untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kalau ada yang talenta menyanyi, mari jangan simpan-simpan. Kita menyanyi untuk memuliakan Tuhan. Ya, mungkin ada yang punya talenta lain lagi. Ya, mungkin Bapak bisa kasih contoh lagi apa ya kira-kira? Ya, banyak ya, banyak. Ya, mungkin ada yang apa ya? Oh iya, Bapak Taladis misalnya talenta untuk bermain keyboard. Ya, atau Bapak Tomahu, ya, atau Bapak John, Bapak Jack punya talenta untuk apa? Bangun rumah, buat desain rumah dan lain sebagainya. Ya, Bapak Epen ini punya talenta di multimedia. Nah, ini digunakan. Kita saling topang, saling membangun satu dengan yang lainnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang paling penting di sini adalah semua potensi yang Tuhan berikan di dalam diri kita manfaatkan semaksimal mungkin sepanjang kita hidup. Karena ketika kita sudah menutup mata, sudah tidak ada lagi sesuatu yang kita lakukan. Makanya Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Dan ketika aku hidup, aku harus hidup untuk memberi buah. Nah, jadi ketika Tuhan memperlengkapi kita dengan segala kelengkapan yang ada pada diri kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita memberdayakan semua potensi yang ada pada diri kita itu untuk kesejahteraan kita, tapi juga demi kepentingan dan kesejahteraan hidup dari banyak orang. Nah, ini kepentingan hidup banyak orang ini yang seringkali agak susah bagi kita. Nah, kita di sini kebanyakan adalah pelayan-pelayan Tuhan. Selain kami majelis, ada ini semua banyak pengurus PKB, gitu ya Bapak-Bapak. Nah, kita sendiri harus belajar mengevaluasi diri kita sendiri sebagai para pelayan yang bekerja di ladang Tuhan. Apakah kita sudah secara maksimal memberdayakan potensi diri kita sendiri, tetapi juga kita memberdayakan orang lain. Yang paling penting ini ya, memberdayakan orang lain untuk dia juga ikut turut serta di dalam memuliakan Tuhan. Ya, mungkin apa tema-tema keren kita adalah hidup untuk menghidupkan. Ya, kita berdaya supaya kita juga memberdayakan orang lain. Apalagi PKB ini Bapak-Bapak. Ya, sekali lagi kadang-kadang orang cap persekutuan kurang Bapak-Bapak. Nah, kurang banyak ya. Jadi, nah ini apakah kita sendiri benar-benar bisa memberdayakan potensi kita ini untuk membangun Bapak-Bapak yang ada yang mungkin belum terlalu sadar-sadar seperti itu. Ya, kita mungkin harus berpikir lagi mencari sebuah strategi seperti apa untuk kemudian Bapak-Bapak ini bisa terpanggil untuk ada dalam persekutuan bersama, membangun iman bersama di dalam persekutuan bersama. Nah, itu yang memang harus kita lakukan. Tapi kita tidak usah khawatir karena Tuhan yang mempercayakan pekerjaan ini bagi kita, akan selalu menuntun kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, karena kita akan menuju ya pada
pemenuhan karya Tuhan, di mana segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mungkin ada yang sudah kasih masuk-masuk, ya, ada yang tidak simak sudah nyanyi lagu kita dan lain sebagainya. Ya, itu sebetulnya bentuk-bentuk kesaksian sederhana, ya, yang kita tanpa kita sadari kita menyanyi, tapi kita tidak tahu bahwa saat kita menyanyi ada orang lain di sekeliling kita yang menikmati nyanyian kita, lalu dia terberkati dengan apa yang kita nyanyikan. Nah, sehingga kita harus rajin-rajin bersaksi memuliakan Tuhan. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita saat ini adalah berharga di mata Tuhan. Ketika kita berharga, yang pertama adalah kita menghargai hidup yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dengan menghargai hidup, maka kita tidak akan menyia-nyiakan hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita sepanjang kita ada di tengah-tengah dunia. Yang kedua, kita sadari bahwa kita adalah makhluk yang termulia, yang lebih tinggi kedudukan daripada makhluk-makhluk yang lain. Allah mempercayakan sebuah tanggung jawab kepada kita. Tanggung jawab itu akan kita laksanakan dalam tugas-tugas kita, baik di tengah-tengah keluarga, sebagai pribadi, keluarga, dan rumah tangga, tapi juga di tengah-tengah pekerjaan kita. Ini yang paling penting, karena di sana kita bersama-sama dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Di sanalah kita dituntut untuk bagaimana kita menjadi garam dan terang, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dengan menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita di dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kita. Dan yang ketiga, di dalam tugas-tugas kepelayanan kita, maka mari kita belajar untuk memberdayakan diri kita, tapi juga memberdayakan orang lain lewat talenta-talenta yang ada, sehingga jemaat kita semakin misioner untuk melaksanakan tugas-tugas kesaksian, mengabarkan Injil sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan yang ketiga, tanggung jawab kita adalah sebagai makhluk mulia, kita selalu hidup memuji dan memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita tiap-tiap waktu. Tuhan Yesus akan menolong bapak-bapak dan saya, walaupun kita belum sempurna untuk melaksanakan firman ini, tapi kita percaya dengan kuasa Roh Kudus kita akan dituntut untuk tetap menjadi yang berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman. Amin. Baik bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memberikan persembahan syukur. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 129 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga, sekaligus meresponi firman Tuhan ini. Karunia baik semua dan segenap hidup. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan jua dan berkat tangan-Mu, setiamu ya Bapa, menjaga langkahku, tak tersebut berapa besar anugerah-Mu. Murah-Mu hormati, Murah-Mu ku hormati seluruh hidupku, dan ku serahkan hati, dan ku serahkan hati tetap
Bapak yang Tuhan Yesus kasih dan keluarga Ibu dulu, walaupun saat ini Bapak keluarga karena tugas tidak bersama-sama dengan kita, tapi kita percaya beliau saat ini bersama-sama, ikat bersama dengan kita dalam satu persekutuan di sore hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama dengan majelis Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas waktu dan yang Kau curahkan bagi kami. Di tengah-tengah kesibukan kami sebagai manusia, sadarlah kami bahwa hidup kami ini ada di dalam kendali Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa penuh atas hidup kami. Hal itulah yang menuntun kami untuk datang bersungkur di bawah kaki Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih setia-Mu yang tidak pernah beranjak dari kehidupan kami, bahkan selalu baru tiap pagi. Kami nikmati kemurahan Tuhan tiap-tiap waktu dan detik dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan firman yang kami renungkan di sore hari ini, kami belajar melihat siapakah kami ini jika kami bandingkan dengan Engkau, Allah Sang Pencipta kami. Kami sungguh hanyalah Tuhan, tetapi Engkau membuat kami menjadi mulia di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau telah mempercayakan kami dalam sebuah tanggung jawab ketika kami ada di tengah-tengah dunia. Bahkan Engkau memandatkan kami untuk berkuasa di tengah-tengah alam semesta. Kami telah menaklukkan alam ini demi kepentingan kesejahteraan hidup kami. Baik kami secara pribadi, keluarga, rumah tangga, tapi Tuhan mengizinkan kami untuk membangun hidup bersama di tengah-tengah kehidupan jemaat maupun kehidupan masyarakat. Walaupun nilainya tidak sebanding dengan karya-karya besar yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami, tetapi inilah yang mampu kami lakukan sebagai tanda ucapan syukur kami atas semua kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Kami sebagai bapak-bapak yang hadir di sore hari ini, Tuhan sungguh mengenal tiap-tiap pribadi kami. Kami ada sebagai pengurus PKB, kami sebagai majelis jemaat, juga kami sebagai anggota PKB. Tuhan, Engkau sungguh tahu keberadaan hidup kami, pergumulan kami. Kami yang Tuhan percayakan sebagai kepala keluarga, di dalam kehidupan keluarga, bahkan sebagai imam. Terima kasih Bapa untuk kepercayaan yang Engkau berikan dan tanggung jawab yang Engkau berikan sebagai pencari nafkah di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga. Berkati kami dalam tiap-tiap pekerjaan yang kami kerjakan, biar itu mendatangkan berkat bagi kehidupan keluarga rumah tangga kami, tapi juga Tuhan titipkan berkat-berkat yang harus kami salurkan kepada orang-orang di sekeliling kami maupun di dalam membangun kehidupan bersama dan bermasyarakat. Terima kasih ya Aba ya Bapa di sorga. Berdoalah kami bagi rekan-rekan kami yang sampai saat ini masih menutup diri, belum mau bergabung bersama-sama dengan kami. Mungkin mereka ada dalam pergumulan-pergumulan khusus. Mereka masih khawatir akan hidup ini. Mereka masih mencemaskan soal hari esok. Tuhan hadir di sana dan yakinkan mereka bahwa Allah adalah pemilik yang berkuasa untuk mengatur kehidupan manusia, sehingga mereka tidak perlu mengkhawatirkan apapun juga, karena burung-burung di udara yang tidak menanam dan menuai Tuhan pelihara. Terima kasih ya Aba ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi persekutuan PKB di tingkat jemaat Fata maupun sampai kepada rayon-rayon, pengurus dengan semua program yang telah dicanangkan untuk membangun persekutuan ini. Tuhan memberkati, mulai dari ketua sampai ke pengurus-pengurus yang ada di tingkat rayon sekarang.
Bapa di sorga, apa yang mereka kerjakan, Tuhan limpahkan kuasa-Mu bagi mereka, agar mereka dapat bekerja dengan taat untuk memanggil sebanyak mungkin jiwa untuk dapat memuji dan memuliakan. Terima kasih ya Aba, ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa bersama-sama dengan keluarga Bapak Jenny di sore hari. Walaupun saat ini beliau tidak berada bersama-sama dengan kami karena tugas dan pekerjaannya, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidupnya kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkuasa mengatur seluruh kehidupan manusia. Dan Tuhan juga sementara melingkupi dan menguasai Bapa kekasih dengan kasih setia dan rahmat. Engkau memberkatinya dalam tugas pekerjaannya Tuhan, sehingga dia boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dan waktu yang Tuhan tentukan, dia akan kembali bertemu dengan istri dan anak-anak kita. Terima kasih Bapa di sorga, istri dan anak-anak dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan memberkati baik ibu kekasih maupun anak kekasih Sherly dalam tugas tanggung jawab mereka. Tuhan memberkati dia. Sini Tuhan pelihara, tapi juga adik J dalam masa pertumbuhannya. Tuhan memberkati kedua anak terkasih, pelihara mereka dengan kasih setia dan rahmat. Seisi keluarga ini kami bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Persembahan syukur yang sudah kami bawa di altar Tuhan, Tuhan memberkatinya agar menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan kekudusan Tuhan. Bahkan yang keluarga ini telah berikan, berkenanlah Tuhan memberkati. Kami juga tak lupa berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam keadaan sakit. Ibu Tin Ayal, Ibu Mary, Risa Masuk, Bapak Kor sampai Bulua, kami juga anak kekasih Iren yang sementara dirawat di rumah sakit. Tuhan sebagai tabib yang agung, Engkau kesana mengunjungi mereka dan memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang dipakai sebagai sarana kesembuhan bagi mereka. Terima kasih ya Aba ya Bapa di sorga. Seluruh kehidupan kami, bahkan ibadah kami di sore hari menjelang malam, berkenanlah Tuhan memberkati, melengkapinya dan menyempurnakannya menjadi ibadah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Lalu ini kami persembahkan hidup kami dan doa kami kepada dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik, Bapak-Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, untuk mengakhiri ibadah kita di sore hari ini, kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 117 ayat 1 dan ayatnya yang nyanyian rohani nomor 117. Di gunung dan di lembah kemana jalanku? Di gunung dan di lembah kemana jalanku? Di padang dan di rimba, adilah Tuhanku. Di atas dalam surga, undalan dunia, di mana-mana juga Tuhanku ada. Ayat yang kedua saya mohon Bapak-Bapak berdiri. Tetaplah mata Bapa menilik dunia. Tetaplah mata Bapa menilik dunia, melindung barang siapa yang harap kasih-Nya. Segala sesuatu tenang dijaga.
menyelamatkan kita, berharga di matanya, dan Dia telah memberi kuasa bagi kita. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita pergunakan semua kepercayaan yang Allah berikan bagi kita. Hidup untuk menjadi berkat sebagai hormat dan kemuliaan. Mari kita doakan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dengan kekuatan kuasa Roh Allah yang kudus memberkati Bapak-bapak, memberkati Bapak Jamie yang sementara dalam tugas dan tanggung jawab, memberkati Ibu Devi bersama anak-anak dan cucu di tempat ini, memberkati kami semua, keluarga-keluarga kami, mereka yang mengasihi kami bahkan membenci kami sekali, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ada selesai, shalom.